Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 46, Universitas Tridinanti, Palembang. Halo, nama saya Yulianti. Hai, saya Muhammad Zakaria. Hai, saya Giovanni. Hai, saya Zaifa. Di sini kami akan membahas mengenai sistem informasi manajemen dari buku Laudon, yaitu apakah perusahaan perlu merangkul sosial bisnis. Studi kasus 1. Mengidentifikasi manajemen, organisasi, dan faktor teknologi yang mempengaruhi adopsi jaringan sosial internal perusahaan. 2. Bandingkan pengalaman menerapkan jaringan sosial internal organisasi yang dijelaskan dalam kasus ini. Mengapa standar bank berhasil? Peran apa yang dimainkan manajemen dalam proses ini? 3. Haruskah semua perusahaan menerapkan jaringan sosial internal perusahaan? Mengapa atau mengapa tidak? Ketika perusahaan menjadi lebih tersebar di pasar global, bisnis semakin beralih ke teknologi kolaborasi, tempat kerja, termasuk alat untuk jejaring sosial internal. Alat-alat ini dapat mempromosikan kolaborasi karyawan dan berbagi pengetahuan, dan membantu karyawan membuat keputusan lebih cepat, mengembangkan ide-ide yang lebih inovatif untuk produk dan layanan, dan menjadi lebih terlibat dalam pekerjaan mereka dalam perusahaan mereka. Adopsi jejaring sosial internal perusahaan juga didorong oleh membanjirnya email yang biasa diterima karyawan setiap hari dan semakin tidak dapat ditangani. Penggerak lain jejaring sosial perusahaan adalah kelelahan aplikasi. Untuk berkolaborasi, banyak karyawan harus masuk ke berbagai aplikasi, menciptakan pekerjaan tambahan. Sistem jejaring sosial perusahaan kontemporer seringkali mengintegrasikan berbagai kemampuan di satu tempat. Studi terbaru menemukan bahwa alat kolaborasi bisa efektif dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus memungkinkan pengguna membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Implementasi dan adopsi jaringan sosial perusahaan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi dan kompatibilitas alat-alat ini dengan proses bisnis perusahaan. Ketika perusahaan memperkenalkan teknologi media sosial baru, sejumlah besar karyawan menolak alat baru, berpegang teguh pada cara kerja lama, termasuk email, karena mereka lebih akrab dan nyaman. Ada perusahaan di mana karyawan telah mengadakan komunikasi di media sosial dan email, sehingga meningkatkan waktu dan biaya untuk melakukan pekerjaan mereka. Bisnis sosial membutuhkan perubahan cara berpikir, termasuk kemampuan untuk memandang organisasi secara demokratis dengan cara lebih datar dan horizontal. Bisnis sosial jauh lebih terbuka untuk ide-ide semua orang. Kemampuan perusahaan untuk mengelola jaringan sosial dan berbagai konten digital dapat membantu atau merugikan organisasi. Jejaring sosial dapat menyediakan informasi yang kaya dan beragam dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi organisasi, atau dapat digunakan untuk mendukung kelompok orang berpikir sama yang sudah ada. Sebelum enggan untuk berkomunikasi dan bertukar pengetahuan dengan orang luar, produktivitas dan moral akan turun jika karyawan menggunakan jaringan sosial internet untuk mengkritik orang lain atau mengejar agenda pribadi. Manajemen perlu memastikan bahwa upaya jejaring sosial internet yang eksternal perusahaan memberikan nilai asli bagi bisnis. Konten ini jaringan harus relevan, mutakhir, dan mudah diakses. Penggunaan harus dapat terhubung ke orang-orang yang memiliki informasi yang mereka butuhkan, dan jika tidak, akan berada di luar jangkauan atau sulit dijangkau. Alat bisnis sosial harus sesuai untuk tugas yang ada dan proses bisnis organisasi, dan penggunaan perlu memahami bagaimana dan mengapa menggunakannya. Terlepas dari tantangan terkait dengan peluncuran jaringan sosial internal, ada perusahaan yang berhasil menggunakan jaringan ini. Salah satu perusahaan yang telah menjalankan bisnis sosial adalah Standard Bank, penyedia jasa keuangan terbesar di Afrika yang beroperasi di 33 negara termasuk 19 di Afrika. Standard Bank telah merangkul bisnis sosial untuk mengikuti laju bisnis abad ke-21. Bank menggunakan Microsoft Yammer untuk membantunya menjadi organisasi yang lebih dinamis. Penggunaan Yammer di Standard Bank dimulai pada tahun 2013 ketika bank tersebut mengadakan konferensi penting bagi para eksekutifnya di seluruh dunia dan sedang mencari platform kolaboratif untuk mengomunikasikan logistik konferensi dan memposting konten seperti presentasi PowerPoint. Standard Bank memiliki lebih dari 400 grup sosial Yammer, banyak yang terorganisir di sekitar proyek dan pemecah masalah, seperti menemukan solusi kartu kredit yang bekerja dengan baik di negara-negara Afrika. Haruskah semua perusahaan menerapkan jaringan sosial internal perusahaan?
Mengapa iya, mengapa tidak? Iya, karena jejaring sosial internal bersifat privasi, sehingga dapat menjaga keamanan data, kontak pribadi dan rahasia perusahaan. Karena jejaring sosial internal dapat menjembatani komunitas internal baik dalam komunikasi, koneksi, dan kolaborasi di dalam perusahaan. Dan juga untuk internal seperti pemasok, mitra, dan pelanggan dari luar perusahaan. Kemungkinan karyawan untuk melakukan percakapan, mengupdate status, mengupload dan membagikan file, serta membangun kelompok untuk mengerjakan proyek-proyek kecil. Karena jarak antar karyawan tidak menjadi hambatan dalam bekerja, sehingga dapat memudahkan karyawan dalam bekerja jarak jauh. Jawabannya juga bisa tidak. Mengapa? Tidak karena pada zaman sekarang, platform atau jejaring sosial yang memudahkan komunikasi antar karyawan perusahaan, karena biaya pengeluaran untuk membuat jejaring sosial internal tinggi. Apabila jejaring sosial tersebut bersifat pribadi dan memiliki tingkat keamanan yang sangat